Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya di video market review, ulasan saham, rekomendasi, dan konsultasi porto. Ya, ini video komplit ya, jadi satu. Kita bikin semua jadi satu, nanti tinggal saya split. Mana yang untuk market review, mana yang untuk VIP. Kalau VIP satu video aja jadi satu semua. Jadi nonton satu, nggak pindah-pindah video. Dan nggak selalu saya buka untuk publik ya. Oke, bagaimana kondisi market tanggal 2 Juni 2021 kemarin? Menjelang PPKM darurat ya. PPKM darurat hari ini udah mulai jalan, walaupun kita belum lihat implementasinya seperti apa, kepatuhannya bagaimana, jalannya bagaimana. Dan mungkin nanti Senin baru kelihatan dampaknya, karena Senin office baru mulai jalan. Dan ketika office mulai buka, dan ternyata jalanannya lenggang, kosong, nah kan bisa kelihatan. Dan seperti kita ketahui, hampir sebagian besar perkantoran ada di Jakarta, di Sudirman dan Tamrin. Maksudnya ya pusat pusat perkantoran ya. Nanti kelihatan banget tuh nanti di ruas jalan tersebut tuh itu sepi nggak gitu ya. Dan di video ini saya ingin mengulas mengenai PPKM darurat ini seperti ini bukan sekedar mengenai PPKM darurat saja, tapi ini juga kita berbicara mengenai tingginya angka COVID yang begitu ekstrim ya. Per hari Indonesia mencapai 20.000 lebih ya. Terakhir mungkin 24.000. Dan kita nggak tahu endingnya mau kapan, bisa kapan. Ada yang bilang mungkin sampai pertengahan bulan ini, ada yang bisa bilang akhir bulan ini gitu kan. Dan itu kan berimbas pasti pasti berimbas ke ekonomi pada umumnya ya kan. Dan kita melihat efeknya bagaimana terhadap IHSG ya. Jadi di video ini saya ingin mengulas ketika PPKM darurat ini apa yang harus kita lakukan. Serok atau jual ya. Dan bagaimana dengan shifting industrinya? Saya juga mau ulas lagi mengenai shifting industrinya. Ya, ini sedikit gambaran aja mengenai shifting industri. Dunia sudah beberapa kali mengalami shifting industri. Dan nggak cuma di Indonesia ya. Indonesia hanya kecipratan impact-nya aja. Kalau dulu kan kita kenal dengan revolusi industri ya kan di Inggris dan kemudian di Amerika juga dan kemudian di tahun mungkin awal 2000-an mungkin saya nggak tahu awal 2000-an ada shifting teknologi jadi .com ya ya itu waktu itu blue chip bukan blue chip tapi perusahaan .com Amerika ada yang sempat sampai bubble dan collapse juga ya kan perusahaan .com Amerika collapse juga dan kemudian sekarang sudah berevolusi lagi ya dunia industri digital sudah berevolusi lagi dan kalau dulu bisa 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 orang bisa meragukan bisa bilang kalau oh ini nggak jalan nih karena tidak berjalan sesuai ekspektasi dan harapan mereka makanya kan Yahoo ambruk ya kan banyak banyak perusahaan-perusahaan .com pada waktu itu ambruk ya kan tapi sekarang berbeda ya sekarang sosial media perusahaan .com malah wow berkibar dan bahkan salah seorang bapak investor dunia, Warren Buffett pun sempat di beberapa artikel pernah mengatakan bahwa salah satu bukan penyesalan lah ya, tapi dia tidak anticipate adalah ketika market bereaksi terhadap Google, Facebook, ya, terus Apple, ya, dia telat lah istilahnya. Dia masuk ke Apple, industri Apple itu udah tinggi, ya kan. Kelas Warren Buffett loh, sekelas Warren Buffett, bapak investor dunia, ya. Dia miss, bahkan dia mengatakan dia miss di Facebook dan Google. Dan nah, sekarang mungkin sekarang bukan bukan peralihan teknologi lagi, tapi teknologi kan sudah jalan. Jadi kalau di Indonesia kita ketahui bahwa market share-nya Indonesia dikuasai oleh finance, ya kan. Kemarin saya sudah buat di video sebelumnya ya. Dan ke depan kita akan ada IPO.com ya, IPO startup yang notabene menjadi salah satu yang terbesar ya di Indonesia.
dan Tokopedia, Goto ya, Goto dan Bukalapak. Apakah dua emiten ini menjadi titik tolak peralihan teknologi dari atau peralihan market cap ya, dari yang tadinya sektor finance sekarang berubah. Dan sektor finance mungkin sekarang juga sudah mulai berevolusi ya, berevolusi. Dulu bank konvensional, sekarang sudah mulai beralih menjadi bank digital ya. Dan ya ini nanti saya menantikan dinamika peralihan atau dinamika mungkin nanti pergerakan indeks ke depannya. Tapi yang penting saat ini kita juga sedang bertanya-tanya. Nah, Pak, sekarang kalau kondisi seperti ini, enaknya kita bagaimana? Kalau saya lagi sedang ada posisi, baiknya saya cut loss untuk buyback di bawah, atau saya nggak cut loss, atau saya nggak jualan dulu, saya nggak jual untung, pokoknya saya diem aja dulu, duduk manis, tunggu ketika sampai dia rebound. Nah, enaknya bagaimana ya? Di sini saya menyikapinya begini. Seperti saya sudah bilang sebelumnya, kita kita itu kalau berbicara mengenai shifting teknologi dan lain-lain, kita kan membeli mimpi istilahnya, membeli harapan. Indonesia bakal ke depan seperti apa, dan akan jadi seperti apa. Tapi kalau berbicara mengenai serok, kondisi momentum beli di bawah, atau kalau kita cut loss atau enggak, seringkali orang membandingkan dengan fundamental dan technical analysis tentu saja. Dan kalau cuma berbicara mengenai analisa, semua orang juga bisa lakukan itu. Semua orang juga bisa lakukan itu. Cuma ada yang kita abaikan. Seringkali kita luput, yaitu kita bicara mengenai psikologinya. Kenapa saya bilang bicara mengenai psikologinya? Karena kita melihat apa yang di mata kita lihat dan otak kita dan hati kita rasakan itu tidak sama. Contoh ya, ketika pandemi awal tahun 2020 di bulan Maret, ketika kita jebret pandemi, seluruh dunia ngalamin, langsung tiba-tiba market free fall. Ketika market free fall, berapa banyak orang yang berani beli di bawah? Berani beli di bawah, berapa banyak? Saya rasa mungkin kalau posisinya lagi nyangkut di atas, nggak ada yang berani beli di bawah. Karena apa? Kita nggak tahu. Dunia pun nggak tahu. Waktu itu dunia penuh gelap gulita, kita nggak tahu ini akan rebound kapan. Pandemi ini bagaimana? Obat-obatannya sudah ada apa belum? Solusinya bagaimana dan sebagainya. Semua serba gelap, nggak ada. Jadi kita nggak tahu bottoming marketnya di mana. Itu kalau seorang yang melakukan analisa, kita nggak tahu. Tapi kalau yang mungkin nggak lakukan analisa, buta sama sekali, bisa saja dia dengan absurdnya dia langsung, wah ini dia udah rasa bottom, langsung diserok semua, langsung dia beli, berharap ini akan naik, dan kebetulan memang naik ya, kebetulan memang naik. Tapi kita kan lihat momentum, masalah momentum juga pengaruh. Kapan seroknya? Kalau baru-baru pas waktu dari terjun bebas kita serok, mungkin kita bisa miss karena habis itu masih bisa terjun lagi ke bawah lagi. Bisa aja posisi nyangkut, dan ada juga yang beberapa salah pilih emiten dan sampai sekarang masih nyangkut juga ada yang sudah recovery juga, sudah banyak yang recovery bahkan sudah cuan. Dan hal yang sama juga terjadi hari ini. Kita flashback. Jadi sejarah itu cenderung berulang. Jadi salah satu teori Dow Jones yang selalu saya ajarkan ke teman-teman adalah history tends to repeat. Dan kita juga melihat kan kondisi hari-hari ini. Kita melihat ini kalau sampai kayak begini terus, tidak ada rumah sakit penuh terus ya, pandemi merebak. Ini belum terjadi sampai meledakan yang masif di mana orang meninggalnya gila-gilaan gitu ya. Kalau sampai kejadian kayak India, waduh saya nggak kebayang deh. Kita jangan sampai kejadian seperti itu. Cuma ketika kita mata melihat, ekonominya kok kayak gini ya, pulih nggak dan sebagainya. Nah, keraguan-keraguan timbul untuk kita mau, ini beli apa enggak ya? Sekarang waktunya momentum beli apa enggak? Dan bagaimana kita antisipasi ini? Kalau berdasarkan fundamental, nah, kalau kemarin, kita bicara kemarin, di awal pandemi,
Fundamental masih bagus di tahun 2019. Beberapa masih bagus ya. Nah, tapi kalau sekarang kondisinya berbeda. Kondisi sekarang di tahun 2021, kita melihat tahun 2020 itu fundamentalnya ambruk, ambiar. Dan kita juga nggak tahu ini bisa kapan recovery-nya yang laporan keuangan yang dulu yang bagus jelek, terus ini aja udah lagi jelek, lagi tertatih-tatih mau rebound. Kalau dia punya laporan keuangan mau membaik, tapi ini nggak baik-baik. Jadi gimana gitu ya. Nah, jadi timbul keraguan-raguan, ini serok apa enggak gitu kan. Satu-satunya harapan, satu-satunya andalan kita saat itu, waktu tahun 2020, saya cuma menggunakan technical analisa. Tanpa mikirin macam-macam, cuma percaya modal percaya saja, cuma pakai modal percaya, kita melihat, kita lakukan screening, dan kita action. Itu aja. Dan luckily naik. Dan terus sekarang bagaimana Pak? Sekarang hal yang sama saya juga ajak Bapak Ibu untuk begitu, lakukan itu. Disiplin dengan chart. Disiplin dengan technical analisa. Jangan lihat fundamentalnya dulu, kita abaikan, step aside fundamental. Karena fundamental akan banyak berubah. Fundamental hari ini akan banyak berubah. Cerminan kinerja masa lampau di hari-hari ini belum tentu menjadi kita bisa melihat sebagai suatu pijakan untuk forecast performance yang akan datang. Belum tentu. Karena apa? Karena kalau ketika kita lihat contoh ya, saya bukan berarti menjelek-jelekan fundamental, tapi ini kita contoh melihat dari sudut pandang fundamental. Di tahun 2018 dan 2019, ketika kita lihat laporan keuangan, kita bilang apa? Wah, ini dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan akan naik lah, bla bla bla, karena laporan keuangannya bagus. Siapa yang nyangka tahun 2020-2021 ini ada pandemi. Dan tiba-tiba kinerjanya yang tadinya kinclong, tiba-tiba jadi ambiar, blank. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya itu maksud saya, itu yang saya maksud dengan laporan keuangan tidak bisa mencerminkan kinerja masa yang akan datang. Apalagi di tengah ketidakpastian. Itu sebabnya saya menggunakan technical analisa untuk jadi pijakan. Dan technical analisa yang seperti apa sih yang bisa dijadikan pijakan? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di momentum yang pas, yang tepat. Bagaimana caranya? Jujur, tidak ada momentum yang tepat, tidak ada momentum yang pas. Kita baru bisa tahu, oh itu momentum yang pas, momentum yang tepat. Ketika momentum itu sudah lewat, kita baru lihat, wah taunya saya beli kemarin. Wah taunya saya waktu itu saya beli. Tapi ketika momentum itu sedang kita jalanin, kita kan nggak tahu. Kalau tahu begitu, mungkin di sini saat ini kita sudah sibuk cari dana, cairkan semua aset dalam bentuk cash, masukkan aja ke saham. Karena apa? Sebentar lagi crash. Anggaplah kalau kita bisa menganalisa seperti itu. Loh, jangan salah. Bapak Ibu coba cari di Google. Cari di YouTube. Video-video mengenai Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu sudah meramalkan crash. Dia itu sudah meramalkan crash. Tapi, bagaimana strategi bisnisnya dia, apa yang dia lakukan? Belum tentu itu yang dia lakukan. Seorang businessman, seorang investor, harus memiliki suatu tingkat keluasan adaptif yang cukup tinggi dengan perubahan. Karena apa? Karena kita nggak tahu market itu kalau seorang investor dan seorang businessman dia tahu market itu changing, selalu berubah, selalu berubah. Saya akhir-akhir ini baca buku mengenai karangan Renal Kasali. Bapak Ibu silakan baca mengenai disruptif, mengenai shifting. Saya banyak baca. Silakan Bapak Ibu baca juga. Itu bagus, membuka mata kita untuk melihat bahwa, hey, dunia ini next bakal seperti apa sih? Supaya kita bisa antisipasi, masa yang akan datang kita bisa antisipasi bahwa apa yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak kelewatan momentum dan kita bisa mendapat momentum, masuk di momentum yang tepat? Pertama, tentu saja Bapak Ibu harus punya konsep belajar. Sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih baca buku-buku. Saya masih banyak baca buku, apalagi di tengah pandemi, kondisi kayak gini, work from home, saya banyak baca buku. Buku yang sudah saya baca ulang. Khususnya mengenai strategi, branding, terus apa lagi?
Tadi saya bilang disruptif dan shifting, saya banyak baca. Nggak cuma bacaan dalam negeri, saya baca juga buat bacaan yang tulisan-tulisan luar negeri juga saya baca. Ya lagi longgar gitu loh ya, belajar aja. Terus itu satu belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Dan kita harus tahu selalu bahwa market itu berubah dan kita harus dengan belajar itu kita mengantisipasi perubahan. Jadi belajar tidak boleh berhenti. Itu pertama. Kedua yang saya juga ambil adalah ini. Quotes-nya kita ini ya, quotes-nya kita ini. No matter small, ya, no matter how small, kita mulai, you start, we start. Always dream big. Tidak peduli ya, tidak peduli seberapa besar, seberapa kecil kita mulai, tapi kita lakukan itu dengan percaya bahwa kalau kita lakukan dengan benar, invest dengan benar, ini akan jadi baik. Dan seorang masing-masing individu tentu saja berbeda cara melihat sudut pandang small itu berapa. Kenapa saya tekankan dengan kata-kata small? Saya tekankan kata-kata small ini karena apa? Karena saat ini tidak pasti. Kita nggak tahu nanti ini lanjutnya bagaimana. Jadi kita masuk dulu. Berapa banyak? Coba, Bapak Ibu pernah nonton atau lihat video dengan judul yang bombastis, clickbait, istilahnya clickbait. Contoh gini, uang 500.000 jadi 10 miliar. Wah, siapa yang nggak mau? Uang 1 juta jadi 5 miliar dalam 1 tahun, 2 tahun gitu. Kepengen nggak? Kepengen kan? Kepengen kan? Tapi lihat awalnya berapa awalnya? Awalnya cuma uang kecil. Awalnya uang kecil. Yang jadi masalah, seringkali orang menjual janjinya begini. Pengennya cepat. Semua orang pengennya instan. Pengennya instan. Kecil jadi besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu yang menurut saya sudah sedikit banyak membuat kita menjadi takabur, ya kan? Takabur menjadi kita tanpa berpikir panjang memikirkan resiko. Menurut saya kasih tahu ya, tidak ada yang instan di dunia ini. Bahkan di cryptocurrency sekalipun. Banyak yang di cryptocurrency. Justru banyak orang masuk cryptocurrency karena itu kali ya. Karena itu, yes. Tapi banyak juga sekarang akhirnya malah nyangkut di cryptocurrency. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi intinya adalah ketika kita lihat bottoming, kita melihat market crash, orang tuh banyak yang terbuai atau termakan janji-janji seperti ini. You buy now, dalam sekian waktu, in term of time, akan menjadi BAM, miliarder. Siapa yang nggak mau? Semua mau. Tapi ingat, kata-kata awalnya yang harus kata-kata kuncinya yang harus kita pegang. Apa? Small. Small. Small quantity. Beli dulu dalam jumlah yang kecil. Kecil itu relatif. Yes, kecil itu relatif. Tapi buat saya, ada satu patokan kecil yang bisa saya pegang. Yaitu, ketika yang kecil ini hilang, saya tidak akan nangis sedih-sedih, nangis sampai gerung-gerung, nangis sampai, wah nangis Bombay gitu ya, banting-banting barang gitu, sedih. Atau yang saya menjadi tidak depresi, atau yang ketika ini hilang, saya masih bisa makan, saya masih bisa, keluarga saya masih bisa ketawa, gembira, masih bisa hidup dengan nyaman. Itu yang maksud saya kecil. Dan kecil itu juga berarti dingin, uang dingin, ya, uang yang kita itu nggak butuh, saving yang kita bisa lupakan, gitu kan. Kalau yang kita anggap, wah ini uang uang panas, uang ini adalah nanti akan saya pakai buat uang kuliah anak saya, yang mungkin dalam waktu 1 tahun sudah buat dipakai. Saya tidak rekomendasi untuk spekulasi ketika market lagi crash. Kalau investasi ketika market lagi bagus, uang kuliah kita masukin dan kita berharap dia bertumbuh, fine, boleh.
Tapi kalau kita ini uang kuliah yang kita sudah tabung bertahun-tahun. Ingat, tabung bertahun-tahun uang kuliah ini terus kita taruh di spekulasi di market crash. Wah, itu spekulasi banget. Kalau saya bilang itu spekulasi, cenderung ke judi. Jadi beda antara spekulasi dan judi ada di titik ini. Kalau di spekulasi adalah kita memperhitungkan resikonya dan ketika resiko itu terjadi, kita nggak apa-apa. Itu namanya spekulasi. Tapi kalau kita bilang judi adalah kita nggak perhitungan risikonya dan kita masuk dengan kekuatan yang besar dan ketika risiko ini terjadi dan kita bam, kita rusak. Itu judi namanya. Kita kehilangan segalanya. Itu judi namanya. Jadi kapan dapat momentum yang pas untuk serok? Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Dan yang penting adalah bagaimana kita antisipasinya, momentum itu. Itu yang terpenting. Oke, sekarang kita lihat chartnya. Bagaimana sih chartnya? Ya, chartnya bagaimana? Supaya kita cari kapan kita harus serok dan momentum seperti apa yang kita butuhkan. Oke. Nah, ini kondisi chart hari ini. Ya, kondisi chart hari ini sih bagus ya. Kondisi chart penutupan minggu kemarin sih oke. Oke banget. Dia ada di atas skyline, di atas selendang. Kurang bagusnya apa? Kurang bagusnya karena bentuk candlenya yang saya bilang kalau seperti ini setiap hari itu ada battle, ada perangan antara buyer dan seller. Nah, kalau yang candle yang seperti ini kayak jarum ini itu yang menang seller. Ketika buyer berusaha untuk bikin naik harganya, tapi yang seller jualan terus sehingga akhirnya candlenya tutupnya kurang bagus. Dan kalau saya lihat kayak begini, posisinya juga dekat dengan support, rentan untuk koreksi lanjutan. Dan saya sudah katakan bahwa hari Jumat, hati-hati. Di video saya sebelum ini, saya selalu katakan, waspadai. Karena apa? Sabtu, Minggu, Senin akan berlaku PPKM darurat, dan kita nggak tahu efeknya bagaimana kan? Nah, kita nggak tahu nih Senin. Kalau Senin tiba-tiba koreksi, no wonder, saya nggak heran. Ya, candle-nya sudah seperti itu kok. Apalagi itu kepentok resisten saya. Kepentok resisten yang sudah kita gambarkan di jauh-jauh hari. 6045 sampai 6113. Itu resisten itu sampai bosen saya lihat. Saya bosen. Sampai nggak bisa dihapus. Orang bilang, hapus Pak, supaya bisa dengan enteng. Ya nggak bisa, kan kita buat pengingat ya, kita buat lihat. Dan kondisi seperti itu. Dan asing membuka net sell minus 159,5 miliar. Dan asing kemarin hari Jumat, bukan asing nih, tapi total transaksi cuma 8,7 triliun aja. Lebih kecil jauh dibanding rata-rata transaksinya 20 hari, selama 20 hari. Jadi kalau saya bilang, ini potensial koreksi cukup besar. Ini belum ada tanda-tanda rebound yang bagus. Coba kita cari lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya bagaimana? Weekly-nya pun sama. Weekly-nya kita lihat juga potensi untuk koreksi, karena ini masih sideways. Dia belum mampu naik di atas 645, posisinya 6045 maksud saya, dan posisinya juga asing masih bukan net sell. Dan nempel dengan support. Kalau nempel dengan support, itu potensial untuk ambiar cukup besar. Apalagi ditambah kita masih punya support di bawah, yaitu skyline di level 5840 dan di V-line 5735. Ini weekly loh ya. Jadi saya lihat ya potensi ke situ cukup besar. Jadi hati-hati saja ya. Kita antisipasi. Ingat, kita hanya bisa berantisipasi. Kita bisa predik untuk kita anticipate. Kita memprediksi supaya kita bisa anticipate ya. Dan saat ini prediksinya masih kurang baik menurut saya. Kenapa saya prediksi kurang baik? Supaya kita siap untuk kemungkinan yang terburuk. Kita tidak takabur, euforia, masuk dengan uang besar dan berakibat kita cut loss yang besar, nyangkut besar, itu yang bahaya. Oke, itu secara komposit. Bagaimana secara sektoralnya? Coba kita lihat IDX Basic. IDX Basic oke ya, IDX Basic masih posisinya sideways dan tertahan di support. Good news-nya adalah dia di support, bukan di atas. Kalau dia di atas, saya takut koreksi ke bawah lebih dalam lagi. Enaknya kalau kita beli di support adalah dia posisinya di support dan kalau mau turun ya juga nggak terlalu dalam karena udah jenuh jual, posisi sudah jenuh jual. Dan basic nih asing masih masuk, itu lagi good news-nya adalah asing masih masuk. Jadi posisi masih oke.
Kemudian IDX Finance. IDX Finance oke ya, dia udah mulai beranjak naik. Walaupun saya bilang kita masih belum keluar dari krisis, dari downtrend. Jadi hati-hati aja. Dalam jangka waktu pendek dia masih tertekan ya sektor finance ini. Dan sektor finance ini harus diketahui ketika terjadi pandemi pasti sektor ini duluan yang kepukul. Ya karena berbicara mengenai uang, perputaran uang. Ya. Terus kemudian healthcare. Sorry. Sektor healthcare, walaupun dia trennya cenderung naik, tapi dia kemarin ditutup merah dan saya lihat trennya juga masih akan naik. Di tengah kondisi pandemi, saya sudah pernah bilang ya, industri ini akan jadi industri yang kuda hitam karena dia industri termasuk anti badai. Karena orang sakit butuh ke sini, ya kan? Jadi laporan keuangannya harusnya mesti aman tanpa impact yang terlalu berarti. Ya, beda dengan industri lainnya yang mana kita mengurangi tenaga kerja karena ekspornya berkurang atau karena negara lain juga butuh barangnya juga tidak terlalu banyak dan sebagainya. Banyak lain negara juga terkena impact pandemi. Banyak hal. Kalau healthcare ya industrinya lokal ya, cenderung lokal. Nah, sektor industri ini salah satu yang saya bilang akan cenderung tertekan ketika kondisi nanti pandemi darurat, ya PPKM darurat. Infrastruktur harusnya ini nggak terlalu kena impact. Karena apa? Impactnya karena dia berbicara mengenai infrastruktur. Mungkin dia jelek karena masih orang tidak menentu. Implementasi 5G-nya masih belum masif, masih tanda tanya kesiapannya dan sebagainya. Ya. Terus kemudian properti. Nah, properti ini juga lagi disupport ya setelah berapa lama ini kita lihat dia belum pernah mampu naik di atas top selendang. Nah, ini kita akan lihat dia akan menguji. Kalau properti juga sama ya. Mungkin dengan PPKM darurat ini banyak mall tutup, mungkin ini akan jadi sentimen negatif buat sektor ini. Oh ya, kelewatan yang consumer cyclicals ya. Consumer cyclicals, wow, ini naik sekali ya. Saya nggak tahu yang bikin naik ini apa nih. Udah garam kah? Atau ada emiten yang lain ya. Pada dasarnya ini tren bagus. Terus energi juga recovery, rebound. Ini yang saya bilang kemarin, batu bara naik tapi kenapa sektor emitennya nggak naik? Baru ngomong malamnya, paginya emitennya rebound. Tapi masih malu-malu, ya. Apakah benar rebound beneran? Apa enggak? Ya, oke. Kemudian oil juga oil juga masih naik. Nah, harapan kita dia bisa segera breakout ini ya, keluar dari zona downtrend. Terus consumer non-cyclicals juga menarik untuk dicermati ya. Dari downtrend dia mulai naik pelan-pelan ke atas selendang dan sekarang tertahan di skyline. Kalau dia bisa naik skyline, rasanya dia bisa ke V-line ini. Dan ditandai dengan asing juga masih masuk terus. Terus apa lagi? Tekno. Nah, Tekno stabil ya, cenderung flat. Saya rasa ini masih wait and see semua, masih wait and see. Dan transportasi, seperti kita katakan, transportasi adalah salah satu yang kena impact-nya. Kita ketahui maskapai penerbangan juga saat ini semakin susah untuk naik mobilitas udara. Harus sudah vaksin, harus sudah ini itu, syaratnya banyak. Jadi mungkin ini yang jadi, yang masih jalan mungkin secara kedepannya cuma logistik. Dan kita berharap logistik ini bagus ya, masih oke. Ya, itu secara sektoral. Bagaimana dengan rekomendasi? Apa yang kita bisa beli sih untuk minggu depan? Ya, kita amati, ya kita mengamati bahwa ada beberapa yang bisa kita kita beli. Yaitu pertama adalah Adaro, ya Adaro energi, sektor energi. Adaro, saya lihat juga chartnya menarik banget. Dia recover dari support dan posisinya dalam beberapa waktu ini sebenarnya cukup cukup terlihat uptrend, walaupun landai. Nih, dia naik ke sini. Ya, walaupun sebelah sini masih sideways, kelihatan sideways dan dia ini oke lah, masih oke. Adaro, terus selain Adaro ada Java. Java sudah kita komando untuk buy on weakness ya. Tadi hari Jumat kita udah komando buy on weakness dan ini weekly-nya juga oke banget, masih tertahan. Nguji skyline dari rebound dan tertahan di selendang. Ini bagus nih. Java oke ya. Sebelumnya kita bicara mengenai uh, sektor consumer, sekarang basicnya ya, basicnya. Kemudian sebenarnya Cepin juga oke sekalian. Nah, Cepin ini kalau bisa breakout V-line akan bagus ya.
Ini risk and reward-nya juga bagus. Jadi Java dan Cepin silakan cermati ya. Terus BBNI, wah kemarin habis BMRI sekarang BBNI. BBNI ini udah disupport banget. Ini downtrend berat dan tapi waktu downtrend ini dia asing masuk. Ya berbahagialah yang kemarin sempat serok dan sekarang posisi sudah di dalam selendang, kantong semar mulai akan tercipta. Nah, kita boleh spekulasi buy dengan target selendang dulu ya sekitar 5%-an masih oke kan? 6%-an lumayan lah ya. Ini BBNI silakan dicermati. Kalau weekly-nya kelihatan weekly-nya dia juga pada dasarnya masih 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 cukup oke lah ya, masih cukup oke. Masih uptrend tapi landai ya. Habis itu ada BBHI. BBHI ini kalau lihat weekly jelek, ngeri. Karena ini memang untuk trading pendek ya, tapi kalau lihat daily-nya ini masih menarik untuk dicermati ya. Silakan kalau dia bisa breakout ini. Kalau dia bisa breakout silakan. Ya, silakan cermati. Kemudian Pegas. Nah, ini Pegas. Pegas juga sama, udah downtrend. Lagi kalau lihat weekly-nya dia lagi udah jebol support sebenarnya. Berharap dia bisa kembali segera kembali di level ini. Balik ke trend line-nya ya. Kalau lihat weekly-nya dia udah patah trend. Tapi kalau dia bisa segera naik, cakep. Kita manfaatin momentum, dia bisa segera rebound, naik kembali ke arah ke trend line ini dengan upside potensi profit sekitar 24% lebih ya. Silakan cermati. Tentu saja kita selalu kembali lagi sesuai chart. Goal pertama kita dia harus bisa breakout selendang top selendang yang ini. Habis itu kemudian bisa breakout skyline sebelum kembali dia naik ke atas level V-line ini. Ke sini. Ya, jadi targetnya ke sini nih, harus bisa breakout ini. Ya, mungkin tidak langsung, ada beberapa tahapan proses tapi mungkin layak untuk dijalani. Ditambah juga Bapak Ibu bisa lihat smart money juga udah mulai masuk, ya, udah mulai naik, udah mulai berkurang, udah mulai membaik lah. Ini oke, ya silakan, silakan cermati ya perusahaan ini. Ya itu rekomendasi kita Bapak Ibu untuk perdagangan Senin dan kita akan mengulas apa yang jadi ganjalan, apa yang jadi kegalauan Bapak Ibu di minggu ke depan. Ya ini sekalian juga untuk eh, kita pantau untuk seperti kayak weekly market weekly kita lihat. Ini kan sudah memasuki awal bulan Juli ya. Kita lihat trennya di bulan Juli bagaimana sih? Di bulan Juli bagaimana? Dan pada dasarnya masih oke ya. Pada dasarnya masih oke. Kalau lihat chart, kalau lihat chart tanpa tanpa PPKM dan lain-lain sih saya masih optimis untuk akan bagus. Oke, pertanyaan pertama yaitu agro. Cocok ya kita akan ulas nih agro. Agro gimana? Ya agro gini. Kita lihat besok. Biasanya begini. Agro lihat polanya ya. Begitu dia naik, 2 hari dia jelek, tiba-tiba hari ketiga dia rebound. Ini pun sama, 2 hari jelek dia rebound. 2 jelek dia rebound. Besok kita lihat. Kalau rebound, bam, breakout 1965, wah itu keren. Karena ini siklusnya dia nih. Asing masih masuk loh, asing masih masuk besar waktu hari Jumat. Dan ini koreksi 2 hari dan besok kita harap dia rebound. Di tengah kondisi kegalauan, dia rebound. Tapi jangan salah, PPKM darurat ini saya sudah kasih bocoran ya. Kalau orang memiliki ekspektasi ketika mendengar kata-kata digital ya. Begitu dengar digital dia rebound. Nah, mungkin ini momentum yang tepat buat agro untuk rebound lagi karena dia digital dia juga bank digitalnya BRI nanti di sini di bawah sini. Kemudian itu agro, terus Arto. Arto pada dasarnya masih oke ya, masih oke. Dia cuma perlu menguji support. Kalau jebol support ini ya selesai sudah 12.900. Kalau dia jebol itu goodbye. Kalau saat ini saya lihat dia masih masih layak untuk hold dan momentum untuk buy on weakness untuk rebound masih besar. Kemudian Astra International, wah tumben nih ada yang banyak ini bahas Astra. Ada 3 orang bahas Astra. Ada apakah dengan Astra?
Oh, karena kemarin-kemarin ini naik ya, asing naik terus dan dia koreksi ini. Oke, bagus sih ini. Kalau dia tertahan level ini sih oke. Catatan dia harus bisa kembali breakout di atas lendang. Ini chartnya mirip-mirip dengan BNI ya, kalau nggak salah tadi itu. Ini kalau bisa breakout ini bagus, target ke V-line dulu ya, V-line daily. Average-nya di level 5.100-an ya. Dan sekarang 5.000. Ya, masih minusnya masih kecil, masih belum berarti minus itu. Santai aja ya. Kemudian Bevin. Bevin kemarin kita udah ulas cukup banyak, Bapak. Mungkin bisa nonton video kami yang sebelum ini. Sudah saya banyak ulas Bevin. Dan sekarang ini ada di support di level 865. Benar-benar persisnya 865 tuh. Saya juga udah lihat mungkin, ya kan? Kalau besok dia rebound, wow, keren, ya. Berarti ini sudah di level support, jadi spekulatif buy. Dan average-nya sekarang 923, ya. Harusnya nggak kaget dong, karena saya sudah ngomong di video ini. Jangan-jangan belum nonton. Nonton dulu ulasan video kita yang kemarin, ya. Bevin sudah beberapa kali kita ulas. Kemudian MTEK di 2580. Nah, ini MTEK bikin galau nih, MTEK. Nggak kemana-mana, belum kemana-mana. Tapi masih oke, pada dasarnya masih oke. Dia antisipasi menjelang Bukalapak IPO. Harusnya chart dia nggak bakalan jelek. Karena dia induknya, ya nggak bakalan jelek harusnya. Maksudnya bukan induk ya, tapi dia punya porsi saham di situ. Dan pasti MTEK adalah satu yang juga ikut diunggulkan. Maksudnya diuntungkan, bukan diunggulkan, diuntungkan dengan IPO-nya Bukalapak. Kemudian ISAT average 6750. Apakah cut loss apa mantul? Nah, itu saya nggak tahu. Mantul apa cut loss. Kalau saya bilang berharap dia mantul. Tapi kalau saya memang harus cut loss ya cut loss ya. Jangan tunda-tunda. Ya, disiplin. Disiplin adalah salah satu kita punya kekuatan kok untuk bisa terhindar dari kemungkinan loss yang lebih dalam. Ya. Kalau weekly-nya kita lihat weekly-nya pada dasarnya masih oke, masih aman ya. Kalau lihat weekly-nya. Tapi kalau lihat kondisi trend daily-nya jangan kaget kalau dia koreksi lagi ya. Kemudian habis ISAT ada ITMG. ITMG harusnya saya ada rekomendasikan untuk buy. Ya. Ini pertanyaannya adalah galau, mau TP atau hold dulu? Masih ada potensi untuk naik kah? Coba kita cek ITMG. Ya, jelas potensi naik cukup besar. Ditambah harga batu bara juga naik. Jadi saya bilang hold untuk ITMG ya. Kemudian ada MPPA. Average-nya 1155 dan MPPA ini dia akan kerjasama dengan marketplace. Jadi ini juga trennya masih bagus. Saya bilang hold ya. Kemudian PTBA. Candle mulai masuk selendang. Ya, boleh, bagus. Apakah mulai bisa average down atau tutup mata dulu? Saya bilang emiten batubara spekulatif ya, spekulasi bisa mulai cicil beli. Ini bagus bisa beli. Goal kita dia harus bisa naik ke atas skyline. Tapi kalau dia belum bisa naik ke atas skyline, kita jualan dulu. Jadi beli yang di bawah, jual di skyline ini bisa nggak? Bisa. Jadi contoh, saya punya posisi ini Pak, nyangkut. Ada 100 lot. Saya mau Pak beli. Tapi hitungnya average down atau beli baru. Ada dua cara. Kalau kita melihat dari rata-rata ya pasti average down. Tapi kalau kita bicara begini, saya punya stok gudang biarin dulu deh. Yang ini saya tradingin dulu, yang baru. Harga baru, jual baru. Harga baru, jual baru. Lama-lama kan minusnya dia kan berkurang, otomatis. Nah, jadi bisa profit nggak? Bisa. Jadi beli PTBA 10 lot di bawah, jual lagi 10 lot ketika dia cuan, jual lagi 10 lot. Begitu terus. First in, kalau yang ini jadi last in, first out. Last in, first out. Ya. Itu PTBA, kemudian Telkom. Average-nya 3320. Telkom ini kemarin berarti bikin galau aja dia, bikin jebakan Batman ya, bikin jebakan Batman terus dia kemudian ambiar lagi. Lihat weekly-nya sih udah jebol. Lihat benteng keduanya dia, benteng terakhir. Saya benteng terakhir harus bisa tertahan di level 3040. Kalau jebol ini, goodbye lah udah. Goodbye dulu aja deh. Jangan dilawan yang kayak gini ya, jangan mau jadi pahlawan kesiangan.
jualan aja dulu. Cut loss mending cut loss ketika minus dikit daripada cut lossnya minusnya udah besar. Toh sama-sama harus cut loss kan? TPIA mulai turun ke selendang. Apakah TPIA aman untuk hold minggu depan? Coba kita cek TPIA. TPIA weekly-nya juga masih oke, asing masih masuk terus, cuma dia cenderung akan menguji support. Cuma kalau lihat daily-nya dia masih aman, ya masih aman. Daily-nya TPIA kalau dia jebol ini goodbye, ya. Saya malah mau beli lagi. Saya kemarin sempat jual, saya pindahin ke agro, ini sekarang saya mau beli lagi. Saya mau nawar, ya, mulai nawar lagi. WIM, average-nya 580 dan sekarang WIM berapa ya? Bagus nih. 585. Ya, ini kayaknya disupport. WIM kayaknya support. Coba kita cek ya, kita cek trennya. Wah, kayaknya bener ini disupport. Ini kalau kita tarik ke sini jangka waktu beberapa waktu ini support. Ya ini kira-kira ya nggak persis, tapi ini setidaknya Bapak Ibu jadi punya anggap gambaran kalau ini lagi disupport. Target dia untuk naik setidaknya ke level ini dulu, ke T1 atau T2. Pun profitnya juga lumayan, ya kan? 8% dan 16%. Target sampai di sini dulu, kalau belum mencapai, kalau dia sampai kepentok di sini, saat ini sih kalau saya bilang 5%, 6% ambil dulu lah. Kita nggak tahu ke depannya akan bagaimana soalnya, apalagi Senin, ya. Mungkin kalau kita bisa lewatin minggu depan ini, Senin, Selasa dengan baik, harusnya ke depannya bisa lebih baik. Kecuali pertumbuhan angka COVID di Indonesia, di Jakarta tambah tinggi. Selama nggak tambah tinggi masih oke. Ya, itu insight saya di akhir minggu ini menghadapi besok Senin akan ada PPKM. Apapun yang terjadi market, mau ambiar kek, mau rebound kek, mau rally terbang kek, kita sudah antisipasi, kita sudah siap, mental kita sudah siap, strategi kita juga udah ada, dan kita sudah punya kesiapan yang ya udah nggak kaget lagi lah, pokoknya udah jalan dengan baik. Oke, ya selamat berakhir pekan Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan pastinya sayangi keluarga Anda. Dengan Anda menyayangi keluarga Anda akan lebih berhati-hati. Kita jaga sama-sama supaya ekonomi ini segera pulih. Sampai jumpa semuanya. God bless.